mendapatkan jawabannya pastinya ada di materi hari ini, seperti itu. Baiklah, untuk membuka acara pada hari ini, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Beno Suryorento Putro selaku Head of Brand Line Parcel untuk menyampaikan kata sambutan dan presentasinya. Kepada Bapak Beno, saya persilahkan. Selamat pagi, terima kasih untuk rekan-rekan media di Makassar untuk kehadirannya. Wah, ramai sekali hari ini, saya sangat excited sekali, menyenangkan sekali akhirnya bisa ketemu kembali dengan rekan-rekan di Makassar karena seperti sempat ngobrol-ngobrol di belakang, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita akhirnya bisa mampir lagi di sini, gitu ya. Ini menyenangkan sekali, cuacanya cerah, kumpul rame-rame, akhirnya kita bisa kumpul di tempat ini. Tapi sebelum saya mulai presentasi, izinkan saya untuk mengucapkan karena masih masa Lebaran, Ramadan gitu ya, dekorasi juga masih ada ketupat-ketupatnya. Jadi saya dan tim mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf dan batin, ingin bercerita dan juga untuk berkenalan kembali. Mungkin sudah lama sekali tidak mendapatkan update atau mungkin dengan cerita-cerita terkini dari Paslo seperti apa, atau mungkin ada beberapa rekan-rekan media yang baru pertama kali ketemu dengan Line Parcel. Jadi kami di sini agendanya untuk perkenalan diri, nuwun gitu ya untuk rekan-rekan media. Harapannya supaya hubungan kami semua dengan rekan-rekan media semakin dekat lagi, semakin dekat dan semakin jauh lagi untuk kita bisa maju bersama-sama. Jadi mungkin sedikit tentang Line Parcel ya. Jadi kami ini adalah sebuah perusahaan logistik Bapak Ibu, bagian dari Lion Group gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga sering terbang dengan menggunakan pesawat dari Lion Group, ada Batik, ada Lion Air, terus kemudian kita punya Wings Air yang banyak penerbangan ke Indonesia Timur, terus kemudian kita juga punya yang terkini yang baru itu Super Airjet. Jadi kita adalah bagian dari perusahaan Lion Group gitu ya. Pasti ada istilah-istilahnya. Kita sudah melayani full service gitu ya, ada first mile, middle mile, last mile. Sedikit gambaran, first mile itu proses untuk penjemputan barang Bapak Ibu semuanya rekan-rekan media. Untuk middle mile itu di umur kami ya yang sudah ke-10, kita barusan merayakan ulang tahun kami ke-10 kemarin di bulan Februari. Kita sekarang sudah bertumbuh bersama dengan lebih dari 7.000 agent gitu ya. Di Indonesia ada lebih dari 7.000 agent, kita salah satu yang terbesar dan terkuat jaringannya untuk agen-agen gitu ya. Biaya keagenan yang terjangkau membuat kita sudah punya agen yang luar biasa banyak. Terus kemudian integrasi antara armada kita yang sudah mencapai 15.000 kurir antar sampai 3.000 armada darat juga sudah kami siapkan gitu untuk menservis layanan atau mungkin request dari para pelanggan yang ingin melakukan pengirimannya bersama Line Parcel gitu ya. Plus tadi yang seperti saya sampaikan di depan, keuntungan sebagai bagian dari Lion Group adalah kita punya akses ke 350 armada penerbangan dari Lion Group itu sendiri gitu ya. Kami amini karena situasi yang sama juga terjadi di Line Parcel juga, di pusat juga sama, nggak cuma di Makassar. Dan alhamdulillah bahwa 2023 ini menjadi bulan Ramadan yang baik untuk kita semua. Jadi bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau kemudian kita melihat lagi, kita coba cek lagi, apa sih impact-nya terhadap overall atau keseluruhan pertumbuhan pendapatan Line Parcel selama bulan Ramadan dan Lebaran di tahun ini. Kita dengan rekan-rekan media, kita merasakan satu hal yang sama di Line Parcel, bahwa Makassar ini menjadi salah satu fokus kota yang akan kita galakkan, bisa dibilang nanti di tahun 2023. Karena pengalaman kemarin ternyata Makassar ini bisa dibilang situasi pandemi juga nggak berimpact terlalu gimana gitu, karena masih sangat positif sekali. Jadi kita akan perkuat infrastruktur kami di Makassar. Kita akan jaga supaya proses operation tidak akan ada perubahan. Kita jaga supaya tetap sesuai dengan SLA-nya. Terus kemudian kita ada perkembangan yang kita lakukan dari sisi pergudangan, perkembangan dari sisi hub-nya, terus kemudian pertambahan jumlah armada yang juga akan kami tambahkan setiap tahunnya gitu ya. Kembali supaya aksesnya bisa menjangkau nggak cuma kota Makassar tapi juga Greater Makassar. Kita pengen layanan kami akses pengiriman sampai ke luar negeri, ke seluruh
Indonesia dengan harga yang terjangkau itu bisa dirasakan sampai ke seluruh pelosok dan penjuru Makassar. Boleh ada kota yang fokusnya ke pengiriman untuk mahasiswa. Tapi kalau kita lihat Makassar, ternyata fokusnya itu luar biasa ada di social commerce. Parcel Point itu, nama Parcel Point sendiri itu datangnya dari Bang Denny Sumargo. Jadi seberapa penting customer experience ketika ada peningkatan volume gitu. Tentunya kita menyambut peningkatan volume ini dengan positif ya gitu. Jadi jangan sampai ketika volumenya meningkat, service quality kita turun. Disitulah part atau peran customer experience di mana kita mengolah semua data dari customer yang berinteraksi dengan kita dimanapun itu gitu. Walaupun let's say customer kita ada di Makassar, bookingnya di Makassar, menggunakan apapun itu agen kita ataupun aplikasi itu akan tercatat. Jadi peran customer experience mengumpulkan data-data tersebut lalu menganalisa sebenarnya kebutuhan customer kita di Makassar apa sih gitu, kita harus ngapain gitu biar customer experience mereka itu semakin seamless atau smooth. Di situ peran kita Mbak Tika. Komoditas utama apa sih yang banyak menggunakan layanan. Terus yang kedua, untuk tahun ini layanan parcel ini fokus kemana? Aplikasi pakaian itu luas sebenarnya. Ada yang pengiriman untuk baju, terus kemudian kalau Makassar sendiri terkhusus untuk hijab. Jadi para usahawati hijab itu luar biasa banyak sekali. Terus kemudian kita juga melihat ada kosmetik. Jadi kosmetik itu dari Makassar itu juga luar biasa banyak untuk dikirimkan ke seluruh Indonesia.